Ya, berikutnya masih mengenai koordinat titik di antara dua titik yang diketahui. Sekali lagi, harus diketahui minimal dua titik lain dan perbandingannya. Nah, cara yang kedua itu adalah menggunakan rumus ya. Rumusnya sudah ada di buku kalian. Hanya saja biasanya yang Ibu temukan itu kalian mengalami kesulitan ya, mahasiswa mengalami kesulitan menggunakan rumus ini karena ada yang tidak paham gitu ya, bagaimana menggunakan perbandingan yang diketahui pada soal. Nah, sehingga Ibu akan jelaskan penggunaan rumus ini seperti apa. Nah, untuk menggunakan rumus yang ada, itu yang pertama sebenarnya yang harus kalian perhatikan adalah kalian bisa membayangkan posisi titik yang diketahui dan titik yang mau kalian cari koordinatnya pada garis bilangan ya, sehingga langkah pertama adalah menggambarkan posisi titik pada garis bilangan ya, tidak perlu di koordinat kartesius. Yang kedua, dengan aturan ya untuk menggambarnya ini, jika perbandingan yang diketahui pada soal yang M banding N tadi ya, dia bernilai negatif, maka nanti arahnya ke kiri. Ya, lalu jika perbandingannya positif, maka arah ke kanan ya. Bagaimana penggunaannya nanti akan Ibu jelaskan ya. Yang kedua, langkahnya kalau kita sudah tadi memahami ya, mengetahui bagaimana posisi titik itu pada garis bilangan, baru kita masukkan ya perbandingan itu atau perbandingan baru itu ke dalam rumus atau rumusnya yang ini tadi ya. Jadi untuk mencari X itu N kali X1 tambah MX per 2 per N plus M. Ya, lalu Y, NY1 tambah MY2 per N plus M. Siapa X1, siapa X2, siapa Y1, siapa Y2, nanti yang diketahui di soal. Siapa X, siapa Y, itu adalah titik yang dicari. Nah, oke, lebih jelasnya. Yang pertama adalah menggambar posisi titik pada garis bilangan. Ya, menggambar posisi titik pada garis bilangan, misal ya di soal itu diketahui perbandingan RP banding RQ itu adalah negatif 2 banding 3 ya. Kalau kita lihat sekilas berarti negatif 2M, negatif 2M, yang 3 itu N. Ya, itu salah ya. Jadi belum M, belum N. Ya, lihat dulu yang ditanya apa. Yang ditanya itu ternyata adalah R. Yang ditanya, ingat, yang ditanya adalah R. Nah, berarti yang negatif 2 banding 3 di sini bukan M, bukan N yang ada di rumus yang mau kita gunakan. Ya, kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ya, ini kalian perhatikan perbandingannya ini, si R ini ya, huruf R ini belum berada di tengah-tengah sini. Nah, jadi kuncinya adalah titik yang mau kita cari koordinatnya itu pada perbandingan dia harus ada di sini, harus R dua-duanya nih di sini. Nah, sehingga ya perbandingan ini harus kita sesuaikan dulu dengan apa yang mau kita cari. Nah, sehingga langkahnya ya berarti kita harus mencari PR berbanding RQ. Ya, perhatikan bahwa R-nya menjadi di tengah seperti ini ya. Yang di pinggir ya, di pinggir-pinggir ini adalah titik yang lain yang diketahui, dua titik lain yang diketahui. Sehingga langkah pertama adalah kita buat garis bilangan, lalu misalnya kita letakkan si R ya, si R misalnya R-nya di tengah, nanti boleh di kiri, boleh di kanan, terserah, tapi anggapannya si R di tengah dulu ya. Lalu yang kedua, kita lihat, ini R di sini ya, kita lihat ke soal RP itu perbandingannya negatif 2. RP, R di sini ya, karena dia negatif ya, karena RP itu negatif ya, perbandingan jaraknya, maka
si P ini berada di sebelah kiri dari si R, ya. Si P ini berada di sebelah kiri dari R, ya. Ingat ini tadi, ya. Jika perbandingannya negatif, maka arah ke kiri atau berada di sebelah kiri. Jadi P berada di sebelah kiri dari R, ya. Karena negatif 2 tadi. Lalu RQ, nah RQ ya, RQ ini perbandingannya positif, berarti ke arah kanan. Berarti Q itu berada di sebelah kanannya si R, ya, yang mana jarak antara R ke Q itu adalah 3 satuan. Nah, sehingga dari gambar ini kita peroleh, ya, dari negatif 2, negatif tuh tadi karena arahnya, ya. Karena yang mau kita cari adalah PR, berarti ya jarak antara PR itu sebenarnya adalah dua satuan. Karena PR berarti positif, maka PR, nih maaf bukan PQ, PR itu sama dengan 2, ya. Lalu RQ berarti karena dia 3 dan memang RQ yang mau kita tentukan, nah, maka RQ perbandingannya adalah sama dengan 3. Sehingga dari ini, ya, dari gambar garis bilangan ini, kita temukan perbandingan baru, ya, yang untuk dimasukkan ke dalam rumus. Perbandingannya adalah PR banding RQ sama dengan 2 banding 3. Sehingga 2 ini adalah M yang ada pada rumus, 3 itu adalah N yang ada pada rumus. Sehingga langkah kedua ke dalam rumus, ya. Nah, karena tadi kita dapat PR banding RQ sama dengan 2 banding 3, yang ditanyanya adalah R, maka untuk menemukan rumusnya adalah seperti ini. Nah, karena yang dicari adalah R, berarti di sini menjadi XR, ya. Dan YR, ya, karena koordinat titik ada X, ada Y. Lalu kita punya N dikali siapa, ya? Untuk mengetahui N ini dikali siapa, lihat ke perbandingannya. Nah, seperti yang Ibu tunjukkan dengan panah. P, ya, karena yang dicari R, berarti si P dikalikan dengan N. Nah, karena ini M tadi, yang ini N, ya. Si P kalikan dengan N. Berarti XP dikali N. YP dikali N. Si R, ya, karena dia di dalam, kalikan dengan yang di dalam. Berarti R dikalikan, Q dikalikan dengan M. Sehingga M dikali XQ. M dikali YQ. Dan bawahnya itu selalu N ditambah N. N ditambah M, maaf. Nah, sehingga ditemukanlah, ya, rumus untuk mencari koordinat titik R atau mencari XR dan YR. Atau kalau kita substitusikan, mencari XR itu sama dengan 3 kali XP tambah 2 kali YQ per 3 tambah 2. Mencari YR, 3Y kali YP tambah 2 kali YQ per 3 tambah R. Tinggal dijalankan menggunakan sifat aljabar pada bilangan real. Nah, itu saja dari Ibu.